Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kita masih terus bisa menjalankan ya, apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terus berbekal beramal ya untuk kehidupan di akhirat kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bisa istiqomah dalam ibadah. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh umatnya ya, yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, untuk di kesempatan petang hari ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini terdapat di dalam bab kesabaran di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya. Dari sahabat Abu Hurairah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda ya, laisa syadidu bisura'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bergulat ya, kuat secara fisik ya. Innama syadid, sesungguhnya orang yang kuat yang sesungguhnya adalah allati yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita temukan ya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis bagaimana agama itu kemudian meluruskan cara pandang kita. Ya. Karena secara umum orang kalau berbicara tentang orang yang kuat pasti tertujunya kepada fisik yang kuat. Ya. Orang yang tubuhnya kuat. Seperti para sahabat begitu juga. Kalau berbicara tentang kaya, namanya kaya pasti orang yang hartanya banyak. Ya. Ini kita temukan, tetapi apa kemudian di dalam ayat ataupun di dalam hadis kemudian diluruskan. Ya, Islam memberikan hakikat ya, kebenaran yang sesungguhnya. Maka hakikat orang yang kuat yang sesungguhnya adalah bukan yang kuat secara fisik ya. Dan kita lihat dalam kehidupan manusia ya, kita lihat orang-orang yang pengaruhnya dan kekuatannya itu luar biasa tetapi fisiknya biasa saja ya. Ya, misalkan di pahlawan kita, ulama kita, misalkan Jenderal Sudirman ya, fisiknya lemah luar biasa tapi kekuatannya luar biasa ya. Orang yang lemah fisiknya seperti itu bisa mengerahkan kekuatan ribuan orang kan gitu ya. Pengaruhnya itu luar biasa. Begitu juga para politikus gitu ya. Pak Jokowi fisiknya juga biasa juga kan gitu. Tetapi dia kuat kan gitu. Kemudian juga Pak Habibie kan gitu. Fisiknya biasa juga. Tetapi apa? Dia punya kekuatan. Ya. Dan begitu juga sahabat-sahabat Nabi dulu. Ada Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita ceritakan. Abdullah bin Mas'ud itu
kakinya saja kecil, pernah ditertawakan oleh para sahabat itu. Tetapi tidak dilihat dari fisiknya itu. Jadi memang betul-betul orang yang kuat yang sesungguhnya itu bukan semata-mata bukan kuat fisiknya. Ya, bahkan sering kita lihat malah orang yang fisiknya kuat tetapi kadang tidak kuat juga kan gitu. Ya, kelihatannya besar, fisiknya besar tetapi kekuatannya tidak seberapa itu. Ya. Adapun orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang memang dia itu bisa mengendalikan diri di saat dia marah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan diri di saat dia marah. Artinya apa? Mengendalikan di saat dia marah, artinya marah itu tidak bisa dihilangkan dari tabiat manusia, itu nggak bisa. Ya, jadi manusia itu kok kemudian nggak ada marahnya sama sekali, itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena kalau dalam bahasa namanya gharizah itu adalah sebuah tabiat yang melekat pada manusia. Ya, sehingga ya kalau dibagi manusia itu pada tiga level. Ada orang yang tidak pemarah sama sekali, ada yang marahnya kebangetan, gitu, suka marah kan, gitu ya, dan ada yang pertengahan. Nah, jadi prinsip dalam agama kita adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian wahai umat Islam jadi umat yang pertengahan saja. Ya. Jadi kita tidak perlu jadi orang yang tadi yang yang lemah kan gitu ya. Tidak boleh kita juga menjadi orang yang over, berlebihan. Tapi jadilah orang yang pertengahan saja. Kenapa jadilah orang yang pertengahan saja? Karena orang yang pertengahan itu adalah orang yang mudah istiqomah. Ya, jadi orang yang dia mudah istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan, dan itu adalah sifat pertengahan itu. Jadi tidak ekstrim dan juga tidak meremehkan dalam segala sesuatu itu. Nah, maka di dalam hadis ini adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, itu orang yang mampu mengendalikan diri di saat dia marah. Ya, jadi marah itu tetap ada. Cuman dia mengendalikan. Ya. Dulu di saat ada seorang yang kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, nasihatilah saya, wasiatilah saya." Ya. Nabi hanya mengatakan la taghdab. Jangan marah. Ya, jangan marah. Artinya apa? Jangan melampiaskan kemarahan. Jika di saat kemudian kita terpancing ada sesuatu yang menjadikan kita marah, maka jangan dilampiaskan. Ya, jadi salah sebagian orang mengatakan namanya emosi kalau nggak dilampiaskan jadi penyakit kan ya. Itu nggak benar. Jadi dalam ayat wa kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya itu. Jadi justru amarah itu kemudian betul-betul harus ditahan, jangan dilampiaskan sama sekali. Ya. Nah, yang paling penting kita harus tahu apa sih sebabnya orang itu kok mudah marah. Sebabnya apa coba? Jangan pernah marah nggak Pak? Sering gitu. Ya. Apa sih sebab kenapa orang itu kok mudah marah kan gitu? Ya. Yang paling pertama adalah orang itu ujub. Ujub itu merasa besar. Ya, jadi orang itu kalau merasa besar, merasa di atas, itu orangnya gampang tersinggung. Lurus betul Pak? Ya, iya betul kan? Jadi kadang ada orang ngomong biasa saja ya, ngomong biasa saja kok dia rasanya kok ini nggak ngormatin saya ya, dia nggak tahu siapa saya kan gitu. Mudah tersinggung seperti itu. Kenapa? Karena memang dia itu merasa lebih, ya, merasa lebih dia itu, sehingga dia mudah tersinggung. Kadang ucapan mungkin tidak dipanggil dengan panggilan yang ini, dia merasa ini nggak menghormati saya, ini dia nggak tahu siapa saya kan gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini yang kemudian orang itu mudah tersulut emosi marah itu, tersinggung dan seterusnya. Maka di dalam hadis dikatakan sebaliknya, barang siapa yang kemudian rendah hati, justru Allah akan angkat derajatnya tadi. Ya, justru Allah akan angkat derajatnya.
Ya, sehingga dalam fakta orang-orang yang bijaksana tadi tidak emosional, justru orang-orang seperti ini yang kemudian disegani orang. Tapi orang yang kemudian terpancing mudah marahnya, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat lemah luar biasa. Ya, maka ini salah satu ya. Memang ada banyak faktor tadi. Faktor kenapa orang itu cepat marah. Tapi yang paling besar adalah orang itu merasa besar. Orang itu merasa lebih dari yang lain. Sehingga kalau kemudian dia merasa terendahkan, tersinggung, merasa nggak dihormati, dia itu kadang mudah marah. Coba kita lihat Rasulullah diperlakukan seperti apapun ya beliau ya santai kan gitu. Beliau orang paling mulia loh di antara seluruh manusia, tapi beliau tidak menunjukkan bahwa beliau adalah orang paling mulia. Diperlakukan seperti apapun, beliau tetap santai. Ya, nggak, dan beliau kalau nggak suka kan gitu. Beliau nggak teriak-teriak, nggak mengutuk, nggak melaknat kan gitu, tidak mencibir. Hanya terlihat raut wajah muka beliau yang kelihatan nggak suka. Oh, wajahnya beliau udah kelihatan, oh beliau nggak suka itu. Itu batasan di saat Rasul itu kemudian marah itu. Kemudian, kenapa sih dikatakan orang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya? Ya, karena dia betul-betul menguasai dirinya. Dan orang-orang yang marah itu adalah orang-orang yang kemudian betul-betul dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan apa sih sebabnya orang marah kan gitu. Ya, kalau perintah dalam hadis kan gitu, jika kalian marah, emosi maka apa? Ta'awudz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Kenapa? Amarah itu adalah dari setan. Maka Ibnu Qudamah beliau menceritakan hati manusia itu dia memiliki celah-celah pintu di mana setan masuk. Kalau setan itu kemudian masuk ke dalam hatinya, dia akan menguasai hati orang tersebut. Ya, jadi setan itu pinter, dia enggak menguasai tangan kita, kaki kita, enggak, yang dikuasai hatinya. Seperti orang Arab mengatakan al-qalbu kan malik, namanya hati itu adalah raja. Apa yang menjadi keinginan hati akan dilaksanakan oleh seluruh tubuh. Sehingga setan itu pinter, bagaimana dia masuk ke dalam hati, menguasai hati, dan semuanya akan dikuasai oleh setan itu. Nah, maka salah satu celah pintu di mana setan akan masuk ke dalam hati manusia itu adalah amarah. Ya, jadi kalau orang itu emosi, marah, maka setan itu masuk. Ya, di saat dia masuk, maka apa? Sudah langsung terlihat pengaruhnya. Apa yang terjadi? Wajahnya memerah, matanya memerah, otot-ototnya mengencang kan gitu ya. Suaranya berubah. Jangan pernah kalau marah bercermin nggak Pak? Ya. Jadi kalau pas marah coba bercermin. Itu kalau dilihat itu bukan rupa asli kita itu. Betul tidak? Berubah, rupa kita itu berubah. Nada suaranya pun berubah. Dan betul-betul manusia itu tidak bisa menguasai dirinya tadi. Ilmunya nggak pernah dipakai lagi, pertimbangannya nggak dipakai lagi, pengalamannya nggak dipakai lagi. Kenapa? Dia murni dalam penguasaan setan itu. Nah, orang yang dalam penguasaan pihak lain itulah selemah-lemah manusia. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Ya, kita tidak mampu mengendalikan diri kita itu. Maka kalau di dalam pertandingan saja kan gitu, gulat atau tinju apapun, kelahi biasanya, kalau musuhnya pintar pasti apa? Yang dipancing emosinya dulu. Ya udah, kalau musuh udah emosi terpancing, selesai sudah itu. Artinya bahwa fisiknya sekuat apapun, dia tidak akan mampu menguasai dirinya. Kenapa? Karena dia dalam penguasaan setan itu. Nah, maka disinilah kenapa kemudian Nabi bersabda, orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang-orang yang kemudian betul-betul dia menguasai dirinya. Dia mau apa, bagaimana dia betul-betul kuasa atas dirinya itu. Dan selemah-lemah manusia adalah orang yang ada dalam penguasaan pihak lain. Ya. Begitu ya dalam kehidupan. Kenapa penguasa dia kuat? Karena dia punya kuasa. Ya.
Kenapa kita sebagai kepala rumah tangga kita kuat? Karena kita berkuasa atas rumah tangga kita. Kita bisa mengendalikan bagaimanapun, kita mau arahkan kemanapun, kita bisa kuat itu. Kenapa? Kita punya kuasa atas hal tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita lihat bahwasanya orang yang kuat adalah orang yang seperti itu. Sehingga biasanya tadi orang-orang yang kemudian keimanannya semakin kuat, ya, keyakinan ibadahnya semakin kuat, maka sebanding pula dengan bagaimana dia mengelola emosinya. Maka orang-orang kuat itu biasanya apa? Orangnya santai, Pak. Orangnya nggak mungkin gerusa-gerusu, orangnya nggak mungkin gerusa-gerusu, orangnya nggak mungkin emosi, nggak mungkin. Dia pasti santai. Ya, kenapa? Dia betul-betul mampu menguasai dirinya itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi Nabi kemudian mengingatkan di saat ada seorang pemuda yang, ya Rasulullah, nasihati saya. Beliau mengatakan jangan marah. Kenapa? Karena amarah itu adalah menyebabkan berbagai kerusakan. Betapa sering orang itu marah hanya melahirkan sebuah penyesalan. Luar biasa, ya. Kita bahkan sebagai orang tua kadang marah kepada anak, kadang sampai kita mukul anak. Setelah itu apa yang terjadi? Penyesalan itu. Kadang kita emosi misalkan, kemudian kita melampiaskan, melakukan perbuatan yang kemudian ternyata apa? Pasti kita menyesal itu. Pasti kita menyesal karena perbuatan itu tidak dalam kontrol kita. Ya, pasti kita akan melakukan kerusakan yang akan merugikan di situ. Bahkan seringkali emosi yang kemudian diperturutkan tadi menimbulkan kerugian harta, bahkan sampai kerugian jiwa. Ya, betapa banyak kadang orang kemudian emosi, akhirnya kemudian dia mampu dan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, maka disitulah kemudian Rasul itu menasihati kepada dia untuk apa? Jangan marah. Ya, jangan marah, karena seandainya engkau marah, engkau akan terjatuh kepada perbuatan yang kemudian ya pasti akan merugikan itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain dari Sulaiman bin Sard, dia dikatakan bahwasanya kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabani. Ya. Dulu kami pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di situ ada dua orang yang saling yastabani, saling ejek-ejekan. Ya, saling ejek-ejekan sampai kemudian apa? Sampai kemudian marah. Ya, jadi dua orang itu saling bercanda, ejek-ejekan, kemudian sampai kemudian saling emosi dua-duanya. Ya, emosi dua-duanya. Dikatakan wa ahaduhuma qad ihtamarra wajhuhu. Sampai satu di antara dua orang itu wajahnya sampai memerah. Ya, itu sudah sampai memuncak tadi. Sampai apa? Kemudian mengeraslah ataupun mengencanglah urat-urat di lehernya itu. Nah, maka di saat Nabi melihat dua orang yang saling emosi marah seperti ini, beliau mengatakan apa? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Ya. Sungguh saya mengetahui sebuah kalimat, ya. Sungguh saya tahu sebuah kalimat yang seandainya mereka ucapkan di saat kondisi emosi seperti itu, maka hilang seketika marahnya. Ya, jadi kalau ada orang tadi dalam emosi yang memuncak kemudian dia tidak mampu mengendalikan diri, maka ada sebuah ucapan yang kalau seandainya dia ucapkan, maka akan hilang pengaruh marahnya tadi. Ya. Kemudian apa? Nabi bersabda, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Yaitu dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu minta perlindungan, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini penting ya. Kadang kan kita pasti kan, setiap kita kan pasti sebenarnya nggak ingin marah itu. Tapi memang sekali lagi kadang ada hal-hal yang kemudian memancing emosi dan marah kita itu. Maka di saat kemudian sebelum itu memuncak, maka segeralah sadar dan mengucapkanlah ta'awudz.
yaitu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini sebagaimana juga dikatakan ya, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonirrajim. Hendaknya kalian itu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu. Ya, kenapa? Karena marah, emosi itu adalah betul-betul kerjaannya setan tadi. Ya. Emosi dan marah itu adalah kerjaan daripada kerjaan setan itu, sehingga kemudian jangan sampai kemudian itu diperturutkan. Nah, yang kita lakukan adalah tadi bagaimana kita minta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari pengaruh setan yang terkutuk tersebut. Nah, ini tips ya yang kemudian diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis ya dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ya Nabi itu beliau pernah bersabda, man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, ya da'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala rusu'il khalaiq yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang mampu menahan marahnya, ya artinya ditahan amarahnya itu, padahal dia mampu melampiaskannya. Ya, sebenarnya saya mampu melampiaskan amarah itu, tapi kemudian saya tahan itu. Kemudian apa? Orang-orang seperti ini kelak pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di antara apa? Ala ru'usil khalaiq. Di antara di hadapan orang-orang, di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hatta yuhayyiru min huril ain, ya. Masya'a, ya. Dikatakan di situ dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk itu, kemudian disuruh untuk memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Nah, jadi orang-orang yang kemudian tadi, orang-orang yang kemudian betul-betul sebenarnya dia itu bisa melampiaskan emosi itu. Dia mau tempeleng juga bisa kan gitu ya. Dia mau pukul juga bisa. Tapi apa? Kemudian dia tahan. Ya, dia tahan emosinya tersebut, dia tidak lampiaskan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian betul-betul memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, maka disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minimal kita memahami ya hakikat daripada amarah itu, ya. Kemudian juga sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah tadi, ya, sebab-sebab yang kemudian menimbulkan amarah, dan kita bisa menghindari sebab-sebab tersebut serta berusaha untuk tidak melampiaskan apa yang kemudian menjadi keinginan sifat amarah itu. Nah, ini kemudian berusaha untuk kita hindari itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama ya bahwasanya mereka mengatakan ittaqul ghadab, ya. Berhati-hatilah kalian dengan amarah. Kenapa? Fa innahu yufsidul iman kama yufsidu sibra al-asal wal ghadu adu lil aql. Ya. Jadi berhati-hatilah kalian dengan amarah, ya, dengan emosi itu. Kenapa? Fa innahu yufsidul iman. Karena amarah itu adalah merusak iman seseorang. Ya, itu akan merusak iman seseorang. Sebagaimana apa? Yufsidus sibru al-asal. Sebagaimana siber itu buah mojo, Pak. Di sini ada nggak, Pak? Buah mojo. Yang pahit sekali itu, ya, buah mojo itu. Amarah itu adalah seperti buah mojo ini yang kemudian merusak manisnya madu. Ya, jadi kalau madu sudah kena, ya kalau kita broto wali mungkin itu ya, seperti itu ya. Namanya madu kalau sudah kena itu sedikit maka hilang sudah manisnya itu. Begitu juga iman itu akan begitu mudah rusak di saat orang-orang yang beriman itu kemudian tidak mampu mengontrol dan menahan emosi itu. Maka beliau juga mengatakan wal ghadabu aduwwul akal. Dan sesungguhnya emosi itu adalah musuh dari akal sehat. Ya, sehingga kalau orang emosian tadi dia tidak bisa menggunakan
pertimbangan dan perhitungannya lagi. Sehingga maka nggak ada Bapak ya, nggak ada orang pinter itu kok marahan, itu nggak ada itu. Orang pinter, orang imannya bagus, pasti mereka orang-orang yang sangat mampu mengendalikan emosi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah ya, beliau mengatakan bahwasanya hakikat dari amarah itu adalah bagaimana darah itu menyebar ya di dalam saluran darah pada manusia, yang kemudian dia akan menjadikan wajah itu kemudian memerah ya, kemudian mata itu pun memerah kan gitu. Dan sebab yang menjadikan marah itu secara umum ada pada dua kondisi. Pertama misalkan adalah orang yang dipancing emosinya oleh orang-orang yang lebih tinggi, atau dibuat marah oleh orang-orang yang lebih tinggi. Misalkan kita dibuat marah oleh atasan kita misalkan, apa yang terjadi? Ya kita nggak berani kan gitu. Kita dimarahi atasan ini ya, namanya atasan ya, kita nggak akan berani itu. Nah biasanya justru yang seperti ini, kalau dia dalam kondisi lemah seperti itu, dia sebenarnya marah ya, karena dipancing, dihukum, dibentak misalkan oleh orang-orang yang lebih tinggi. Itu sebaliknya, darah itu justru semuanya menyusut dan kembali kepada hati seseorang. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah memucat wajahnya. Ya, sebenarnya dia marah, tetapi apa? Dia tidak mampu tadi, karena dia berhadapan dengan orang-orang yang lebih tinggi, lebih kuat ya, sehingga dia tidak mampu itu. Sehingga kadang kondisi amarah pada orang-orang seperti ini cenderung yang muncul adalah pucat pada dirinya itu. Ya. Berbeda kalau kemudian kita dipancing emosi dan marahnya dengan orang-orang yang selevel dengan kita, Pak. Ya, kalau kita dipancing oleh teman kita yang selevel dengan kita, yang biasanya kadang gojean ya, kemudian emosi. Nah, yang seperti ini malah lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena melahirkan sikap yang tidak menentu. Ya, ragu-ragu gitu. Mau dilampiaskan enggak kan gitu, dilampiaskan enggak itu. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kelabilan dalam psikis ataupun kondisi seseorang itu. Ya, jadi dalam kondisi yang labil seperti itu. Kalau takut sekalian dia nggak berani, kan gitu. Ya, kalau dia takut sekalian dia nggak akan berani, maka terjadilah memucat tadi. Tapi kalau dia kemudian berhadapan dengan orang-orang yang kemudian selevel, ini yang kemudian justru itu kondisinya tidak menentu bagi orang yang marah itu. Ya. Tentu berbeda dengan kalau yang membuat jengkel adalah orang-orang yang di bawah kita. Nah itu yang justru kadang apa? Rentan untuk terjadi pelampiasan atas marah itu. Ya, seperti kan kita marah dengan anak kita, ya, dengan istri misalkan, itu kalau kemudian kita tidak kuat-kuat untuk menahan emosi, bisalah terjadi pelampiasan. Ya, kenapa? Karena kita pada posisi kondisi yang dominan atas apa yang menyebabkan amarah tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu dikatakan ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengalami emosi marah yang sangat luar biasa. Ya. Kita lihat tabiatnya Umar kan emosian. Jadi sahabat yang paling cepat marah emosi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi apa? Seiring kemudian semakin lama beliau berislam, semakin lama beliau berislam, betul-betul mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Di awal-awal Islam, para sahabat mengatakan kami tidak bisa sholat di Masjidil Haram sampai Umar berislam. Ya, sehingga jadi kalau Umar itu belum berislam, nggak ada orang yang berani muncul untuk sholat di Masjidil Haram, itu nggak berani. Kenapa? Saking takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tapi apa? Ya di awal-awal Islam beliau masih emosian juga. Ya. Dalam berbagai peristiwa itu beliau masih emosi. Ya. Tapi apa? Tapi kemudian ya Rasul bisa mensikapi dengan sikap yang bijak ya terhadap Umar. Dan sampai beliau jadi khalifah, sampai kemudian beliau menjelang wafat, sampai wafat, beliau menjadi orang yang sangat sabar luar biasa. Ya, kenapa? Tadi seiring dengan meningkatnya keimanan seseorang, maka semakin meninggi tingkat kesabaran pada orang tersebut. Semakin dia mampu mengendalikan emosi dalam dirinya itu.
Dulu di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian beliau dipancing emosi sehingga kemudian marah sekali. Ya, kenapa? Karena ada orang yang kemudian datang, ya, datang kepada Khalifah Umar, kemudian beliau mengatakan, "Ya Ibnul Khattab," ya. Jadi dipanggilnya wahai Ibnul Khattab kan gitu. Udah jelas panggilan yang tidak sopan itu. Setelah itu apa? Beliau mengatakan, "Wallahi ma tu'tinal jazal." Ya. Wahai Umar, wahai Ibnul Khattab, demi Allah, engkau tidak berlaku adil buat kami. Artinya, engkau memberikan pemberian kepada kami yang tidak adil. Ya, maka di saat dikatakan tidak adil, beliau marahnya luar biasa itu. Sampai disebutkan dalam riwayat ini, sampai Umar itu mau memukul sahabat tadi. Tapi apa? Kemudian ada namanya Al-Hur bin Qais. Ya, Al-Hur bin Qais kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin." Nah, beda panggilannya. Dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, innallaha azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Allah itu telah menegur, ya, menegur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan firman-Nya, "Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa 'arid 'anil jahilin." Ya. Allah perintahkan apa? Khudil afwa, maafkanlah orang. Ya. Jadilah orang yang pandai dalam memaafkan. Setelah itu wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan orang dalam kebaikan, wa 'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka di saat dibacaan ayat ini, beliau langsung berhenti marahnya. Ya. Jadi kalau kita nanti bisa dicoba, Pak, ya. Kita lagi marah, dibacakan ayat ini, responnya gimana kan gitu. Karena Umar kan begitu. Umar itu kalau namanya sudah diingatkan tentang ayat itu, beliau langsung berhenti itu. Ya, luar biasa. Seperti dalam kisahnya Mistah bin Utsatsah, ya. Masih kerabatnya ini bukan Umar tapi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Di saat terjadi fitnah, ya, terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, difitnah selingkuh, ya, dengan Sufyan bin Atal. Berita ini kemudian tersebar luar biasa, dan di saat ketahuan, turun ayat yang mengkabarkan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha, ternyata yang menyebarkan isunya kerabatnya sendiri. Ya, maka dia kemudian beliau emosinya luar biasa. Sudah kerabatnya, hidupnya dibantu sama beliau, tapi ternyata beliau yang menyebarkan fitnah itu. Sehingga dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan menyantuni lagi, saya tidak akan peduli lagi dengannya." Maka kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, fasfu falyasfahu. Ya, artinya fa'fu falyasfahu, maafkanlah dia dan berlapang dadalah terhadapnya. Ya, Allah tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka? Apakah kalian tidak suka seandainya engkau juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat ini, Abu Bakar langsung mengatakan, "Saat ini pula saya maafkan." Nah, jadi dulu para sahabat itu kalau sudah diingatkan tentang firman Allah, maka mereka langsung selesai itu. Nah, ya, istilah itu banyak sami'na wa ata'na. Kalau sudah turun ayat, turun perintah dari agama, turun bimbingan dari Rasul, maka mereka langsung terima dengan sukarela itu. Begitu juga tadi Umar yang tadinya sudah mau memukul, kemudian dibacakan ayat perintah untuk memaafkan, ya beliau langsung menahan diri dan beliau tidak melampiaskan perbuatan tersebut itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di saat mungkin kita terapi dalam diri kita. Karena tadi namanya sifat marah, emosi itu pasti ada pada setiap kita. Ya. Maka di antara yang mungkin kita perlu pikirkan adalah, ataupun kita renungkan adalah, kita merenungkan tentang, pertama tentu adalah dampak dari emosi tadi. Ya. Kadang emosi sesaat itu kadang melahirkan penyesalan seumur hidup. Ya. Sering kan gitu ya di berita-berita yang mungkin terakhir viral rame, ada seorang poluan membakar suaminya kan gitu. Kira-kira menyesal gak itu? Pasti menyesal gitu ya. Kemudian mungkin awal-awal dia masih jengkel mungkin, tapi lama-kelamaan pasti ada penyesalan di situ. Kenapa? Memperturutkan tadi emosi amarahnya itu. Bahkan mungkin ada orang yang kemudian sampai membunuh orang lain,
pasti akan ada penyesalan itu. Pasti akan ada penyesalan itu. Jadi kadang kita harus sering merenungkan tadi. Seandainya saya termasuk orang-orang yang memperturutkan emosi ini, maka begitu banyak penyesalan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan setelah itu. Kemudian yang kedua juga kita memikirkan tentang balasan pahala dari orang-orang yang kemudian mampu dia menahan emosinya. Ya. Pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian juga tadi selain kita diperintahkan memaafkan, juga kita dianjurkan wa'arid anil jahilin. Sebaiknya memang dengan orang-orang yang mudah memancing emosi kita sebaiknya berpaling darinya. Jangan sering-sering dekat-dekat itu. Dekat-dekat mau gawe jengkel, ya bikin emosi saja kan gitu. Maka sebaiknya apa? Sebaiknya dengan orang-orang seperti ini kita nggak usah banyak berinteraksi. Kenapa? Karena kita pada posisi yang pasti akan rugi. Ya. Kita akan rugi. Kita kadang terpancing emosi dan amarah kita itu. Ya. Sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'arid anil jahilin, dan sebaiknya engkau berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam riwayat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya innal ghadaba minasyaiton. Ya, sesungguhnya amarah itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Dan syaitan itu adalah diciptakan dari neraka, dari api, min nar, dari api ya. Kemudian wa innamat tudfi'u an-naru bil ma'. Dan sesungguhnya namanya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Ya, namanya api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka dikatakan fa idza khadaba ahaduhum falyatawadda. Maka cara yang kedua, yang ketiga tadi adalah jika kalian marah emosi, maka sebaiknya kalian berwudu. Ya, jadi kalian, Nabi bersabda hendaknya kalian itu berwudu. Ya, maka ini salah satu ya, mungkin kita sudah sangat emosi, sangat marah, maka ditahan ya, kemudian kita berusaha untuk berwudu. Untuk apa? Menghilangkan pengaruh panasnya, pengaruh dari setan di dalam diri kita itu. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan jika kita marah dalam posisi berdiri, kita emosi marah dalam posisi berdiri, maka hendaknya kita duduk. Ya, artinya kalau bisa duduk, kalau dengan di bawah duduk bisa kita menurunkan emosi kita, maka sudah bagus, alhamdulillah. Tapi seandainya kita tidak mampu, maka kita dianjurkan untuk berbaring. Ya, kita berbaring. Jadi minimal kita mukuli bantal gitu ya. Tidak mukul orangnya kan gitu. Ya. Kemudian ada dalil dari Abu Sa'id, ya, dikatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara al-ghadab. Pernah diceritakan kepada Nabi tentang marah emosi. Maka beliau mengatakan man wajada syai'an min dzalik, ya, barang siapa yang dia dia itu mendapatkan emosi pada dirinya, maka hendaknya dia menyungkurkan dirinya bil'ad, yaitu menyungkurkan dirinya di tanah. Artinya tadi berbaring tadi. Ya, artinya jangan kemudian berdiri, tapi duduk, di bawah duduk. Kemudian kalau duduk masih muncul juga emosi itu, maka dibawalah dengan berbaring. Ya, insya Allah dengan berbaring itu, seandainya marah pun itu dampaknya tidak sebesar orang yang berdiri di saat marah. Nah, ini salah satu mengurangi dampak keburukan dari marah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ya riwayat dari sahabat Umar tadi ya, dikatakan manittaqallaha lam yashfi ghaidahu, ya. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia belum bisa menghilangkan emosinya, maka hendaknya dia berhati-hati dengan apa yang dia lakukan itu. Artinya kita harus memikirkan ya dampak yang bisa muncul dari emosi dan amarah kita itu. Kemudian yang terakhir
ya dikatakan oleh Nabi SAW, innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Yang namanya ilmu itu kita bisa dapatkan dengan kita belajar. Kelemah lembutan, menahan emosi itu juga bisa didapatkan dengan belajar pula. Ya, artinya kita lihat Umar yang begitu emosian pun bisa sembuh itu. Begitu juga pada diri kita pun seandainya itu masih ada, bisa sedikit demi sedikit kita kurangi tingkat emosi kita. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari di kesempatan petang hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.